Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 4, tema 3, subtema 3, Ayo Cintai Lingkungan, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan loh. Sudah beberapa bulan ini, Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide itu. Menurutmu, tanaman apa ya yang dapat ditanam di lahan kosong di rumah kita? Ayo kita cari tahu ya. Anak-anak, lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tanaman obat seperti kencur, kunyit, dan jahe. Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Nah, simaklah informasi berikut ini ya, anak-anak. Berikut ini adalah beberapa tanaman obat ya. Yang pertama, kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat ya, yaitu mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan kesleo. Berikutnya kunyit. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun, ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan. Diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Tanaman selanjutnya yaitu jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting ya anak-anak. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat ya anak-anak, antara lain sebagai bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan juga jamu tradisional. Anak-anak, selanjutnya jawablah beberapa soal berikut ini ya. Yang pertama, tuliskan informasi penting yang kamu temukan dari bacaan tersebut. Informasi pentingnya yaitu lahan kosong dapat dihijaukan dengan menanam tanaman seperti kencur, kunyit, dan jahe. Tanaman tersebut dapat digunakan untuk bahan bumbu masakan dan juga bahan obat-obatan. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki lahan kosong? Coba kalian jelaskan ya. Jika saya memiliki lahan yang kosong, akan saya tanami dengan tanaman obat-obatan.
Selanjutnya, berdasarkan informasi tadi, hal baik apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalian jelaskan ya. Yaitu pemanfaatan lahan kosong untuk penghijauan dan sekaligus sebagai tanaman obat-obatan. Nah, anak-anak, selanjutnya bacalah cerita berikut ini ya. Merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Setelah mengetahui informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan, Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kamu lakukan. Menurutmu, cara apa lagi yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan? Nah, berikut ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan dalam rangka mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan. Yang pertama, cara mencintai lingkungan. Hal yang dapat dilakukan diantaranya menghemat pemakaian air bersih di rumah, menghemat pemakaian gas apa saja, menanam pohon di halaman yang kosong, dan menggunakan pembersih rumah yang tidak membahayakan lingkungan. Berikutnya, cara mencintai tumbuhan. Hal yang bisa kita lakukan diantaranya menyiram tumbuhan setiap hari, memberi pupuk secara teratur, memberi obat pembasmi hama, membersihkan bagian tumbuhan yang layu, dan menjaga dari gangguan hewan. Selanjutnya, cara mencintai hewan. Hal yang bisa kita lakukan diantaranya membuat kandang yang kuat dan kokoh, memberi makan dan minum secara teratur, melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, mengasihi dan menyayanginya, serta membersihkan kandang dan sekitar kandangnya. Itulah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan, dan juga mencintai hewan ya anak-anak. Kalian bisa menuliskan hal-hal yang lainnya yang dapat kalian lakukan. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini ya anak-anak. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.